I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stupid cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman. Baik, perkenalkan, nama kakak adalah Asmaul Husna dengan NIM 2021-26011. Kakak berasal dari kampus peradaban IAIN Luksemoni atau disebut juga dengan Institut Agama Islam Negeri Luksemoni. Kakak dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan jurusan PGMI Unit 1. Baik, di sini kakak ingin menjelaskan pembelajaran terkait tentang PKN dengan materi hak dan kewajiban di sekolahku. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, tanpa perkenalan lagi, mari sama-sama kita masuki dalam pembahasan hak dan kewajiban di sekolahku. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan sekolah dulu. Kalian tahu nggak apa itu sekolah? Baik, di sini kakak ingin menjelaskan sedikit tentang pembahasan sekolah. Sekolah adalah merupakan tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan bagi setiap murid ataupun siswa. Dan di dalam sekolah itu mereka akan mendapatkan guru yang ramah dan teman-teman yang sangat banyak. Dan disitulah anak-anak akan melaksanakan hak dan kewajiban yang penuh dengan semangat. Nah, selanjutnya kakak akan membahas terkait tentang hak dulu. Kita kan tadi ingin membahas tentang hak dan kewajiban nih. Jadi yang pertama dulu kita bahas hak dulu. Apa sih hak anak-anak dalam sekolah itu? Apa sih hak yang harus didapatkan dalam sekolah? Baik, kita dengar cerita ini dulu ya. Ada seorang murid, dia pergi ke sekolah dan duduk di dalam kelas, namanya Anto. Dan pada saat itu teman-teman lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalnya mereka ingin perhatian dari seorang gurunya, mereka mendapatkan perhatian dari seorang guru. Sedangkan Yanto tidak mendapatkan perhatian dari seorang gurunya. Seakan-akan guru itu mengasingkan dia gitu. Jadi yang perlu kita bilang, ini kan merupakan suatu hak bagi Yanto. Dia mendapatkan fasilitas yang baik, kemudian seorang guru. Pokoknya setiap murid itu harus dapat fasilitas yang sangat baik dari seorang guru maupun sekolahnya. Tuh. Jadi yang pertama itu perlu kita katakan bahwa fasilitas yang baik itu merupakan hak dari setiap anak-anak yang ada di sekolah. Dan kemudian ada cerita satu lagi, misalnya seperti ini, kita sedang duduk kelompok, kemudian kita ingin bertanya ataupun memberi pendapat kepada guru kita. Apakah sang guru harus menerima pendapat anak tersebut atau tidak menerimanya atau tidak mendengarkannya? Nah, di situ timbul pertanyaan. Pasti kita sebagai seorang guru harus mendengar permintaan ataupun pertanyaan dan pendapat dari seorang anak, karena itu merupakan hak dari seorang siswa ataupun anak murid kita. Nah, tadi kan kita udah bahas masalah hak nih. Sekarang kita akan bahas masalah kewajiban bagi setiap anak di sekolah. Nah, ada satu cerita nih. Jadi, saat pergi ke sekolah, Anissa pergi tanpa menggunakan seragam. Sedangkan teman-temannya memakai seragam semua, mulai dari jilbab, baju,
rok dan sepatu. Pokoknya lengkap dengan seragam sekolah. Sedangkan Anissa, dia memakai baju yang tidak seragam dan tidak memakai sepatu. Nah, yang kita tanyakan, apakah Anissa memenuhi kewajiban sebagai seorang siswa? Nah, jawabannya tidak, karena semua siswa yang berangkat ke sekolah harus menggunakan seragam sekolah. Jadi yang perlu kita katakan, memakai seragam sekolah adalah merupakan kewajiban bagi semua siswa yang ingin pergi ke sekolah. Dan yang kedua, contohnya seperti ini. Kita sedang berada di dalam halaman sekolah. Yanti, Anto, Putri, mereka sedang duduk di halaman sekolah dan memakan makanannya. Dan mereka melihat sampah yang sangat banyak sekali di depan mereka makan. Jadi setelah selesai mereka makan, apa yang harus mereka lakukan? Membersihkan atau meninggalkan sampah itu? Nah, di sini jadi pertanyaan juga. Jadi yang harus kita lakukan yaitu kita sebagai seorang anak dan sebagai seorang siswa harus membersihkan sampah-sampah itu dan mengutik sampah-sampahnya memasukkan ke dalam tong sampah. Karena itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang siswa yang ada di sekolah itu. Nah, cukup sekian pemaparan dari kakak tentang pembahasan hak dan kewajiban di sekolah. Baik, kakak akan bertanya kepada kalian. Misalnya nih, dalam sebuah kelas, jadi banyak sekali sampah yang bersejaran dalam kelas tersebut. Kita duluan datang nih misalnya ke dalam kelas, dan kemudian kita melihat sampah-sampah itu sangat banyak sekali. Apa yang harus kita lakukan? Jika kalian tahu jawabannya, jawab ya teman-teman, bisa jawab di bawah ini. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.